Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Hari itu langit terlihat cerah, tetapi hutan Papua selalu punya suasana misterius. Nando, bocah kecil berusia 5 tahun, duduk di kursi belakang mobil sambil memegang mainan mobil-mobilan plastiknya. Ayahnya yang menyetir terlihat serius, sementara ibunya duduk di samping, sibuk membuka bekal nasi bungkus untuk makan siang. Nando, jangan buang sampah sembarangan ya, kata ibunya ketika melihat anaknya mencoba membuang bungkus permen lewat jendela. Iya, Bu, jawab Nando dengan suara ceria, lalu menyimpan bungkus permen di sakunya. Mobil mereka bergerak perlahan di jalan sempit yang berkelok-kelok. Di satu sisi jalan, ada tebing yang curam, sementara di sisi lainnya terdapat jurang yang dalam dan ditumbuhi pepohonan lebat. Jalan tanah itu licin karena hujan yang turun semalam, membuat ayah Nando lebih berhati-hati mengemudi. Pak, pelan-pelan. Ya, jalan ini nggak ada pembatasnya, ujar ibunya sambil menggenggam erat pintu mobil. Ya, ini saya sudah pelan kok, jawab ayahnya, mencoba menenangkan. Tapi jelas terlihat dia tegang. Tiba-tiba, dari arah depan, seekor babi hutan melintas cepat di tengah jalan. Ayah Nando kaget dan refleks membanting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan. Ban mobil tergelincir di lumpur, dan sebelum ada waktu untuk mengerem, mobil sudah meluncur ke arah tepi jurang. Pak, awas, teriak ibu Nando. Tetapi semuanya terjadi begitu cepat. Mobil terbalik beberapa kali sebelum berhenti dengan posisi miring di antara pohon-pohon besar. Suara benturan logam dan kaca pecah bergema di tengah hutan yang sunyi. Nando terbangun beberapa saat kemudian dengan kepala pusing dan tubuh penuh goresan. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada suara selain gemerisik daun. Mobil keluarga mereka rusak parah, bagian atapnya ringsek dan kaca depan hancur. Ayah, ibu, panggil Nando dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Dia mencoba keluar dari mobil yang miring itu. Kaki kecilnya tergelincir di tanah basah, membuatnya terjatuh ke semak-semak. Napasnya tersengal, dan air mata mulai mengalir. Dia hanya seorang bocah, dan sekarang sendirian di tengah hutan yang asing. Ayah, ibu, teriaknya lebih keras, tapi tetap tidak ada balasan. Hutan itu terasa sangat besar dan menyeramkan. Suara burung dan hewan liar membuat Nando semakin takut. Dia berjalan perlahan, menjauh dari mobil, berharap menemukan seseorang, atau setidaknya mendengar suara orang tuanya. Tetapi semakin jauh dia berjalan, semakin dalam dia tersesat di tengah pepohonan yang menjulang tinggi. Hari mulai sore, dan sinar matahari yang menembus dedaunan semakin redup. Nando mulai merasa lapar dan haus, tetapi dia tidak tahu harus kemana. Dia hanya terus berjalan sambil memanggil orang tuanya. Ketika malam tiba, dingin mulai menyelimuti hutan. Nando menggigil, duduk di bawah pohon besar sambil memeluk lututnya. Air matanya terus mengalir, tapi dia terlalu lelah untuk menangis lebih keras. Suara-suara malam di hutan terdengar semakin menakutkan, seperti ada sesuatu yang mengintai di antara bayangan pepohonan. Ayah, ibu, bisiknya sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan. Tanpa dia sadari, bahaya dan harapan sedang menunggunya di kedalaman hutan itu. Langit senja mulai berubah gelap, hutan lebat semakin terasa mencekam. Nando terduduk di bawah pohon besar dengan perut keroncongan. Dia tak tahu arah pulang, hanya suara-suara hutan yang menemaninya. Suara burung hantu, gemerisik dedaunan, dan auman jauh dari hewan yang tak dikenal membuatnya semakin takut. Tiba-tiba terdengar suara berat dari semak-semak di dekatnya. Nando menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Seekor gorila betina besar muncul perlahan dari balik dedaunan. Tubuhnya kekar dengan bulu hitam yang lebat. Nando ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Gorila itu mendekat. Matanya yang besar menatap tajam, namun ada kelembutan di sana. Dia mendekati Nando dengan perlahan, seperti tak ingin menakutinya. Nando merosot ke tanah, menangis kecil. Gorila itu berhenti beberapa langkah di depannya, mengulurkan tangan, lalu meletakkan beberapa buah di tanah. Nando menatap buah itu, lalu ke arah gorila. Kamu nggak mau nyakitin aku, suaranya bergetar. Gorila hanya duduk diam, menunggu. Setelah beberapa saat, Nando mengambil satu buah dan menggigitnya. Rasanya manis, berbeda dengan apapun yang pernah dia makan.
Perutnya yang lapar mulai terisi, dan dia merasa sedikit lega setelah Nando selesai makan. Gorila itu berdiri dan mengeluarkan suara lembut, seperti memanggil. Dengan ragu, Nando mengikuti. Gorila itu membawanya melewati semak-semak dan pepohonan tinggi, hingga mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Di sana, beberapa gorila lain berkumpul, namun tidak semua menyambut Nando dengan hangat. Seekor gorila jantan besar mendekat dan mengeluarkan suara geram, menatap Nando dengan curiga. Nando mundur, ketakutan. Buma itulah nama gorila betina. Besar itu berdiri di antara Nando dan gorila jantan, mengeluarkan suara tegas. Ada ketegangan di udara. Gorila jantan itu mendengus, tetapi akhirnya pergi menjauh. Namun, beberapa gorila lain masih menatap Nando dengan tatapan tidak ramah. Malam itu, Buma membiarkan Nando tidur di dekatnya, melindunginya dari kelompok gorila yang belum sepenuhnya menerima kehadiran anak manusia. Nando mulai merasa sedikit aman. Meski jauh di dalam hatinya, dia tahu perjalanan hidupnya di hutan baru saja dimulai. Pagi datang dengan suara burung-burung yang berkicau riang di antara pepohonan. Nando terbangun di bawah naungan dedaunan besar, dengan Buma duduk tak jauh darinya, mengunyah sesuatu yang terlihat seperti buah liar. Hari itu, Buma mulai mengajari Nando cara bertahan hidup. Awalnya, Buma menarik tangan Nando ke sebuah pohon besar yang batangnya kokoh. Dia memanjat dengan cekatan, menunjukkan bagaimana menggapai cabang demi cabang. Nando, yang awalnya takut jatuh, mencoba mengikuti. "Kalau kamu bisa, aku juga bisa," gumamnya. Meski tubuh kecilnya gemetar, setelah beberapa kali terjatuh, Nando akhirnya berhasil memanjat hingga ke cabang pertama. Dia tertawa kecil, merasa bangga pada dirinya sendiri. Dari atas pohon, Buma menunjukkan sarang burung kecil berisi telur. Bukan untuk dimakan, tetapi untuk dikenali mana yang aman, mana yang harus dihindari di siang hari. Buma membimbing Nando ke tempat di mana buah-buahan tumbuh melimpah. Dia mengajari Nando membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang berbahaya. Nando mulai mengingat bentuk, warna, dan rasa buah-buahan tersebut. Kadang, Buma dengan sabar mengambil buah dari tangan Nando jika itu salah. Namun semua hal di hutan bisa dipelajari dengan tenang. Suatu sore, saat mereka mencari buah di dekat semak belukar, Nando mendengar suara mendesis pelan. Dia berhenti, menoleh ke arah suara itu, dan melihat seekor ular besar melingkar. Matanya tajam menatap. Nando terpaku. Tubuhnya kokoh, tak mampu bergerak. Ular itu mulai bergerak perlahan, mendekat dengan kepala terangkat. Nando ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Tiba-tiba, Buma muncul dengan suara menggelegar. Dia berdiri di depan Nando, mengangkat tubuhnya yang besar untuk menakut-nakuti ular itu. Dengan pukulan kuat dari tangannya, dia mengayunkan ranting besar ke arah ular, membuat reptil itu melarikan diri ke semak-semak. Nando terduduk, napasnya tersengal, matanya basah oleh air mata, tetapi dia merasa lega. "Terima kasih, Buma," katanya pelan. Buma duduk di sampingnya, mengeluarkan suara lembut yang menenangkan, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hubungan mereka semakin erat setelah kejadian itu. Nando mulai melihat Buma bukan hanya sebagai pelindung tetapi seperti ibu yang penuh perhatian. Dengan Buma, dia merasa aman meski berada di tengah hutan yang penuh bahaya. Hari-hari berikutnya, Nando lebih berhati-hati. Dia terus belajar, mendengarkan setiap pelajaran yang secara tak langsung diberikan Buma. Sedikit demi sedikit, Nando mulai merasa bahwa hutan ini, yang sebelumnya menakutkan, kini mulai menjadi tempat yang bisa dia sebut rumah. Hidup di tengah kelompok gorila mengajarkan Nando banyak hal yang sebelumnya tak pernah dia bayangkan. Setiap pagi, saat kabut masih menyelimuti hutan, kelompok gorila berkumpul di sebuah tempat terbuka untuk berburu makanan. Buma selalu memastikan Nando berada di dekatnya, mengawasi dan melindungi. Nando mulai memperhatikan cara gorila saling berkomunikasi. Mereka tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi juga menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Saat seekor gorila jantan besar mengeluarkan suara geraman rendah sambil memukul-mukul dada, Nando tahu itu adalah peringatan kepada kelompok lain yang mungkin mendekati wilayah mereka. Namun, bukan hanya ancaman dari luar yang mereka waspadai. Nando belajar bahwa kelompok gorila memiliki hierarki. Sang pemimpin, seekor gorila jantan yang sangat besar bernama Tandu, selalu mendapatkan makanan pertama
dan dilayani oleh anggota kelompok lain. Meski Tandu tetap waspada terhadap Nando, dia mulai mengabaikannya selama Nando tidak mengganggu. Selain memahami cara hidup gorila, Nando juga belajar dari alam sekitarnya. Dia mulai peka terhadap tanda-tanda di hutan. Ketika suara burung mendadak hilang, itu berarti ada predator yang mendekat. Ketika semut-semut berbaris cepat membawa makanan, itu tanda hujan akan segera turun. Buma sering mengajarkan hal-hal ini melalui tindakan. Saat angin berembus kencang di pagi hari, Buma akan memimpin kelompok ke tempat perlindungan lebih awal, dan Nando mengikuti tanpa banyak bertanya. Seiring waktu, beberapa gorila mulai menerima Nando. Seekor gorila muda bernama Rano bahkan sering bermain dengannya, memanjat pohon atau berguling-guling di tanah. Namun, tak semua anggota kelompok terbuka. Seekor betina tua bernama Luma tetap mengawasi Nando dengan tatapan curiga, sering menjauh jika Nando mendekat. Meski begitu, Nando merasa lebih diterima dari hari ke hari. Ketika kelompok berbagi makanan, dia mulai mendapatkan bagian tanpa harus meminta. Buma selalu memastikan Nando tidak tertinggal. Nando juga mencoba membantu kelompok dengan cara kecil, seperti membawa buah-buahan atau membantu membersihkan area tidur. Pada suatu malam, saat bulan bersinar terang, Nando duduk di dekat Buma sambil memandangi langit. Dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di tengah kelompok gorila ini, dia mulai merasa benar-benar menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Meski perjalanan hidupnya di hutan masih panjang, Nando tahu bahwa dia sedang belajar cara hidup yang baru. Cara hidup yang selaras dengan alam di bawah naungan keluarga yang tak pernah dia duga akan memiliki. Pagi itu, hutan terasa berbeda. Suara ranting patah dan gemerisik daun yang tidak biasa membuat Buma dan kelompoknya berhenti makan. Mata mereka tajam mengawasi sekitar. Sementara Tandu mengeluarkan suara peringatan rendah. Nando, yang sedang duduk di atas pohon bersama Rano, juga merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika Nando menoleh ke arah semak belukar, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat selama tinggal di hutan. Manusia. Sekelompok orang dengan pakaian berwarna coklat dan hijau, membawa tas besar, alat tulis, dan kamera, perlahan menyusuri hutan. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan rambut beruban dan kacamata tebal, memimpin kelompok itu. "Pak Doni, lihat ini, jejak kaki gorila," salah satu anggota tim berkata, sambil menunjuk tanah. Pria berkacamata itu, Pak Doni, mengangguk sambil mencatat sesuatu di bukunya. "Kita semakin dekat. Wilayah ini penting untuk memahami populasi gorila Papua. Ingat, jangan membuat mereka panik," katanya dengan suara tenang tetapi tegas. Nando menatap mereka dengan campuran perasaan. Bagian dalam dirinya merasa ingin berlari ke arah mereka, memanggil dan minta tolong, tetapi dia ragu. Sudah bertahun-tahun dia hidup bersama Buma dan kelompok gorila. Hutan ini telah menjadi rumahnya, tetapi melihat manusia membuatnya ingat akan dunia luar yang pernah dia tinggalkan. Buma, yang berada di dekat Nando, mengeluarkan suara rendah, memperingatkan Nando untuk tetap tenang. Dia menarik Nando menjauh dari pandangan manusia, membawa anak itu lebih dalam ke semak-semak. Kelompok peneliti terus bergerak, semakin mendekati wilayah kelompok gorila. Tandu mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah, memukul-mukul dada dengan keras. Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat Pak Doni dan timnya berhenti. "Kita terlalu dekat. Sebaiknya kita berhenti di sini," ujar salah satu anggota tim dengan suara cemas. Namun, Pak Doni tampak bersemangat. "Ini kesempatan bagus untuk mengamati mereka dari dekat. Kalau kita tidak membuat gerakan tiba-tiba, mereka tidak akan merasa terancam." Di tempat persembunyiannya, Nando memandang manusia-manusia itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka berbicara satu sama lain, terlihat sangat berbeda dari cara gorila berkomunikasi. Nando ingin mendekat, ingin tahu lebih banyak, tetapi dia teringat pesan Buma untuk tetap diam saat peneliti mulai mengeluarkan kamera dan memotret. Suara klik-klik dari kamera membuat kelompok gorila semakin gelisah. Beberapa gorila betina mulai bergerak mundur, membawa anak-anak mereka menjauh. Tandu berdiri tegak, menatap ke arah manusia dengan tatapan tajam. "Pak, mereka terlihat tidak nyaman," salah satu anggota tim berkata dengan nada khawatir. Pak Doni menghela napas. "Baiklah, kita mundur sedikit. Jangan sampai kita mengganggu ekosistem mereka. Ini rumah mereka, bukan milik kita." Setelah beberapa saat, tim peneliti akhirnya mundur perlahan, kembali ke jalur aman yang telah mereka
Tandai sebelumnya, Nando menghela napas lega saat melihat mereka menjauh, tetapi di dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Pertemuan singkat itu membuatnya bertanya-tanya, apakah dia harus tetap tinggal di hutan bersama Buma dan keluarganya, atau apakah dunia luar masih menyimpan sesuatu untuknya. Sementara itu, Buma mengusap kepala Nando dengan tangannya yang besar, seolah memberi pengertian bahwa dia selalu memiliki tempat di sini. Tetapi bagi Nando, tanda-tanda dari dunia luar itu mulai menanamkan benih kebimbangan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa hari setelah kedatangan tim peneliti, hutan kembali terasa tidak tenang. Namun kali ini, suara langkah-langkah kasar dan tawa keras menggema, jauh berbeda dari ketenangan yang ditunjukkan Pak Doni dan timnya. Nando, yang sedang bermain di dekat sebuah pohon bersama Rano, mendengar suara itu terlebih dahulu. Dia memanjat pohon tinggi untuk melihat lebih jelas. Dari kejauhan, beberapa orang bersenjata dengan jaring besar dan kotak-kotak kayu tampak berjalan melintasi hutan. Wajah mereka tidak bersahabat, dan cara mereka menebas semak belukar memperlihatkan bahwa mereka bukan bagian dari tim penelitian. "Pemburu," gumam Nando dengan ngeri. Dia segera turun dan berlari ke arah Buma yang sedang berkumpul bersama kelompoknya di sebuah lembah kecil. "Buma, bahaya, manusia datang lagi, tapi mereka berbeda," bisiknya panik. Buma tampak mengerti, melihat ke arah kelompoknya yang mulai merasa gelisah. Tandu mengeluarkan suara geraman, memanggil semua gorila untuk bersiap bergerak. Namun, pemburu itu bergerak cepat, mendekati wilayah mereka dengan membawa anjing pelacak. Nando berpikir cepat, "Aku harus membantu mereka," katanya pada dirinya sendiri. Dia tahu manusia itu pintar, tetapi hutan adalah rumahnya sekarang. Dia harus memanfaatkan apa yang sudah dia pelajari selama bertahun-tahun. Dia mulai bekerja dengan tangan kecilnya, mengumpulkan ranting-ranting berduri. Dia menyusun jebakan di jalur sempit yang biasa dilalui hewan-hewan hutan. Dia juga menumpuk buah-buahan busuk di bawah pohon besar, berharap anjing-anjing pemburu akan terdistraksi. Ketika pemburu semakin dekat, mereka mendengar suara keras dari atas. Itu Nando yang melempar batu ke semak-semak untuk mengalihkan perhatian mereka. Itu, ada sesuatu di sana," teriak salah satu pemburu. Mereka segera berpencar, meninggalkan sebagian peralatan mereka saat anjing-anjing pelacak mulai mendekati kelompok gorila. Nando memanjat pohon tinggi dan mulai menggoyangkan cabangnya dengan keras. Buah-buah besar jatuh ke tanah, membuat anjing-anjing itu kaget dan mundur. Buma dan kelompoknya menggunakan momen itu untuk bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Namun, salah satu pemburu berhasil menemukan Tandu dan beberapa gorila betina yang membawa anak-anak. Dengan cepat, mereka menebar jaring besar. Tandu mengamuk, tetapi jaring itu terlalu kuat. Melihat itu, Nando merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku harus melakukan sesuatu," pikirnya. Dia mengingat pelajaran dari Buma tentang cabang-cabang yang rapuh. Dengan hati-hati, dia melintasi pohon dan menendang sebuah dahan besar ke arah pemburu. Cabang itu jatuh tepat mengenai salah satu pemburu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan melepaskan jaringnya. Tandu langsung mengambil kesempatan itu untuk membebaskan diri. Dia memukul-mukul dada dengan keras, mengeluarkan suara yang menggetarkan. Kuten, pemburu yang lain menjadi takut dan mulai melarikan diri. Sementara itu, Buma memimpin kelompoknya keluar dari area itu menuju tempat yang lebih aman di tengah hutan. Nando menyusul mereka dengan napas tersengal. Tubuhnya penuh lecet tetapi matanya berbinar penuh semangat. Setelah memastikan pemburu tidak lagi mengikuti mereka, kelompok gorila akhirnya berhenti di sebuah dataran tinggi yang dikelilingi pohon-pohon. Tandu mendekati Nando dan, untuk pertama kalinya, mengusap kepalanya dengan tangan besarnya, sebuah tanda penerimaan. Malam itu, Nando duduk di samping Buma sambil memandangi bintang-bintang. Dia merasa lega, tetapi juga sadar bahwa hutan tidak lagi aman sepenuhnya. Meskipun begitu, dia tahu bahwa selama dia bersama Buma dan kelompoknya, dia akan terus melindungi mereka dengan cara apapun. Hutan adalah rumahnya, dan keluarga gorila ini adalah keluarganya sekarang. Matahari mulai terbenam, memberikan warna keemasan pada hutan lebat tempat Nando dan kelompok gorila tinggal. Suasana tenang itu tiba-tiba terganggu oleh suara langkah manusia. Nando, yang sedang duduk di atas pohon dengan Buma, memicingkan matanya ke arah sumber suara. Kali ini, bukan pemburu yang datang, melainkan tim peneliti yang dipimpin Pak Doni.
Pak Doni mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada timnya untuk berhenti. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk ke tanah. Jejak kaki kecil yang tidak mungkin milik gorila terlihat di antara dedaunan. Ini bukan jejak hewan, ini jejak manusia. Tim peneliti mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Mereka tidak menduga apa yang akan mereka temukan. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah area terbuka di mana Nando sedang duduk bersama Buma. Pak Doni tertegun. Matanya membelalak saat melihat pemandangan itu. "Itu anak manusia," gumamnya pelan. Nando membeku. Dia memandang mereka dengan mata lebar, penuh rasa waspada. Di belakangnya, Buma berdiri, mengeluarkan suara rendah sebagai peringatan. "Jangan mendekat, jangan membuat mereka merasa terancam," kata Pak Doni kepada timnya. Dia melangkah perlahan, mengangkat tangan untuk menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud membahayakan. "Nah, siapa namamu?" tanya Pak Doni dengan suara lembut. Nando tidak menjawab. Dia tetap diam, memeluk Buma dengan erat. "Naman," kata-kata Pak Doni berikutnya membuatnya terkejut. "Kamu pasti Nando. Kami pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang hilang bertahun-tahun lalu di hutan ini." Nando terkejut mendengar namanya disebut. Dia mencoba mengingat-ingat, tetapi kenangan tentang dunia manusia sudah lama terkubur. Buma memandang Nando dengan bingung, seolah memahami bahwa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Pak Doni melanjutkan, "Kamu pasti bingung, nak. Dunia luar mencarimu. Orang-orang mungkin mengira kamu sudah tiada, tetapi melihatmu di sini, ini adalah keajaiban." Nando menunduk, pikirannya dipenuhi kebimbangan. Selama ini, Buma dan kelompok gorila adalah keluarganya. Mereka melindunginya, mengajarinya bertahan hidup, dan memberinya tempat di dunia yang asing ini. Namun, suara Pak Doni membangkitkan sesuatu di dalam dirinya, perasaan rindu yang samar pada dunia yang pernah dia tinggalkan. Pak Doni tidak memaksa. Dia hanya berkata, "Aku tidak akan memaksamu, Nando, tapi jika kamu ingin kembali, aku akan membantumu. Dan jika kamu memilih untuk tetap di sini, aku juga akan memastikan tempat ini tetap aman untukmu dan keluarga gorilamu." Nando Buma. Dalam mata gorila betina itu, dia melihat cinta dan perlindungan yang tulus. Dia juga melihat kekhawatiran, seolah Buma tahu bahwa keputusan besar akan segera diambil. Malam itu, Nando duduk sendiri di sebuah batu besar, memandang bintang-bintang. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Dunia manusia menawarkan sesuatu yang tidak dia miliki di hutan. Penjelasan tentang siapa dia sebenarnya. Tapi meninggalkan Buma dan keluarga gorilanya berarti meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah baginya. Pilihan itu terlalu sulit, dan malam itu Nando hanya bisa berharap waktu akan membantunya menemukan jawabannya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan yang mengejutkan dengan tim peneliti, dan Nando semakin merasa tertekan oleh keputusan yang harus diambil. Setiap malam, ia duduk bersama Buma, mencoba menenangkan hatinya, namun ketegangan di dalam dirinya tak kunjung reda. Buma yang selalu melindunginya, kini tampak lebih diam dari biasanya, seolah merasakan kebimbangan Nando. Pada suatu pagi yang cerah, Nando akhirnya memutuskan dia tidak bisa terus bersembunyi di hutan selamanya. Meskipun hutan telah menjadi rumah yang penuh kasih, dunia manusia dengan segala jawabannya tentang siapa dirinya, memanggilnya Buma. Nando berkata pelan, suaranya nyaris hilang tertelan angin. Buma mendekat, mengangkat wajahnya ke arah Nando. "Aku harus pergi." Buma hanya mengangguk perlahan, meskipun tatapannya tetap tajam, penuh makna. Dia tahu, meskipun Nando tidak mengatakannya, bahwa keputusan ini sangat berat. Setelah beberapa saat, Buma menggigit lembut lengan Nando, seolah memberi restu. Pak Doni dan tim peneliti sudah menunggu di tepi hutan. Mereka tahu betul bahwa proses kembali ke dunia manusia bukanlah hal yang mudah bagi Nando. Mereka bersiap mengantar Nando keluar dari hutan, namun mereka juga berjanji akan melindungi gorila-gorila yang telah menjadi bagian dari hidupnya. "Nando, kita akan menjaga tempat ini. Jangan khawatir," kata Pak Doni, memastikan Nando bahwa Buma dan kelompok gorila akan terus aman di bawah perlindungan mereka. Dengan hati yang berat, Nando berjalan menuju pintu hutan, ditemani oleh Pak Doni dan timnya. Di balik pohon besar, Buma berdiri, mengawasi langkah Nando. Nando menoleh untuk terakhir kalinya. Matanya bertemu dengan mata Buma. Dalam tatapan itu, ada pemahaman yang mendalam bahwa meskipun Nando akan kembali ke dunia manusia, ia akan selalu memiliki tempat di hutan. Di antara keluarga gorilanya,
Nando berhenti sejenak dan mengangkat tangannya, memberi tanda kepada Buma, seolah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan keluarga gorilanya. Buma mengangkat kepalanya tinggi, seakan memberikan balasan yang tak terucapkan, sebuah janji bahwa meskipun mereka berpisah, hubungan mereka tidak akan pernah terputus. Langkah Nando semakin menjauh, meninggalkan hutan yang telah memberinya kehidupan baru, sementara di belakangnya, Buma tetap berdiri di sana, menjadi bagian dari kenangan yang tak akan pernah terlupakan oleh Nando. Ketika Nando memasuki dunia manusia kembali, dia merasakan kekosongan yang dalam, tetapi di dalam dirinya juga tumbuh perasaan yang tak dapat dijelaskan. Hutan dan keluarga. Gorilanya mungkin telah jauh, tetapi mereka akan selalu ada dalam hatinya sebagai bagian dari dirinya yang tak akan pernah hilang. Setibanya di dunia manusia, Nando merasa seperti seorang asing di tanah yang dikenal. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya masih menginjak tanah hutan, dan bukan aspal keras yang terbentang luas di kota yang hiruk-pikuk. Pak Doni dan tim peneliti membawanya ke sebuah rumah sederhana, tempat mereka memastikan Nando mendapatkan perawatan dan bantuan yang dibutuhkan. Namun, kenyataan yang Nando hadapi jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Suara bising kendaraan, orang-orang yang berbicara cepat, dan gedung-gedung tinggi membuatnya merasa terasing. Bahkan, ketika dia duduk di meja makan, Nando harus berjuang untuk makan dengan cara yang benar, menggunakan sendok dan garpu, sesuatu yang sudah lama ia lupakan sejak tinggal di hutan. "Cobalah perlahan, Nando," kata Pak Doni dengan sabar. "Kami akan membantumu menyesuaikan diri." Namun, meski diberi waktu dan ruang, Nando merasa tidak nyaman. Dia merasa canggung berbicara dengan orang-orang, menggunakan kata-kata yang sudah lama tidak ia dengar. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri, dan seringkali dia terdiam sejenak untuk mencari kata-kata yang tepat. Berbicara dalam kalimat lengkap terasa seperti tantangan besar, apalagi memahami teknologi dan benda-benda yang tak pernah ia lihat sebelumnya, seperti ponsel dan televisi. Di satu sisi, dunia manusia tampak sangat maju. Nando melihat bagaimana orang-orang saling berkomunikasi dengan cepat, menggunakan ponsel pintar, dan bagaimana mereka menikmati hiburan lewat layar besar yang bergerak tanpa henti. Tetapi di sisi lain, semuanya terasa dingin dan tidak menyentuh hatinya. Berbeda dengan kehidupan hangat yang ia alami di hutan bersama Buma dan kelompok gorila, kisah Nando tentang kehidupan di hutan bersama keluarga gorila menjadi perhatian publik. Berita tentang anak manusia yang hidup di tengah hutan Papua dan ditemukan bersama kelompok gorila tersebar cepat, menarik perhatian media. Wawancara demi wawancara diminta, dan orang-orang mulai berbondong-bondong datang untuk melihat Nando, anak yang dianggap hilang bertahun-tahun lalu. Namun, meskipun banyak orang ingin tahu lebih banyak tentang kisahnya, Nando merasa tidak nyaman dengan perhatian yang berlebihan. "Saya tidak ingin orang-orang tahu di mana hutan itu," kata Nando kepada Pak Doni. Matanya penuh ketegasan. "Saya ingin keluarga Buma tetap aman. Mereka tidak perlu tahu tempat itu." Pak Doni mengangguk. "Mima, kami akan menjaga lokasi itu tetap rahasia, Nando. Ini janji kami." Nando merasa sedikit lega setelah itu. Meskipun kembali ke dunia manusia memaksanya beradaptasi dengan hal-hal baru yang aneh dan sulit, dia tahu bahwa menjaga keselamatan Buma dan kelompok gorila adalah hal yang paling penting. Dunia manusia yang penuh dengan aturan dan batasan terasa sangat berbeda. Tetapi dalam hatinya, Nando tahu bahwa di suatu tempat, di dalam hutan yang lebat dan terpencil, keluarga gorilanya masih ada. Lambat laun, Nando mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Dia mulai berbicara lebih lancar, meskipun kadang-kadang kebingungannya masih terlihat ketika berhadapan dengan teknologi atau kebiasaan baru. Namun, meskipun banyak yang harus dia pelajari, Nando tahu bahwa di dalam dirinya ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan, sebuah ikatan yang telah terbentuk kuat dengan alam dan keluarganya di hutan. Setiap malam, ketika semuanya tenang, Nando sering duduk seorang diri, memandang bintang di langit, dan berharap Buma serta kelompok gorila selalu dalam keadaan aman. Dalam setiap hembusan angin yang menyentuh kulitnya, Nando merasa bahwa meskipun dunia manusia adalah tempatnya sekarang, hatinya tetap terikat dengan hutan yang pernah menjadi rumahnya. Tahun-tahun berlalu, dan Nando tumbuh dewasa. Meskipun dunia manusia telah memberinya banyak hal, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih stabil, hati Nando selalu terpaut pada hutan. Rindu akan Buma dan kelompok gorila yang telah menjadi keluarga baginya tak pernah hilang.
Seiring bertambahnya usia, Nando memutuskan untuk kembali ke dunia yang telah membesarkannya. Meskipun dia kini menjalani kehidupan manusia, keputusannya untuk melindungi alam dan ekosistem yang telah memberinya kehidupan membawa Nando ke sebuah jalur baru menjadi seorang penjaga hutan. Nando bekerja di lembaga yang bertanggung jawab atas pelestarian alam Papua, berfokus pada perlindungan spesies langka dan ekosistem yang semakin terancam. Dia terlibat dalam berbagai program konservasi untuk memastikan hutan-hutan tetap lestari. Namun, meskipun dirinya sudah menjadi bagian dari dunia manusia, Nando tetap menjaga hubungan yang erat dengan alam. Setiap kali ada kesempatan, dia akan pergi ke hutan untuk memastikan tidak ada ancaman yang mengganggu kedamaian tempat itu. Pada suatu pagi, ketika Nando sedang memeriksa laporan tentang kerusakan hutan, sebuah ide datang kepadanya. Dia ingin kembali ke hutan tempat Buma dan kelompok gorila tinggal. Perasaan rindu yang terpendam bertahun-tahun kembali muncul, dan Nando tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengunjungi keluarganya sekali lagi. Perjalanan ke hutan tidak mudah. Nando harus melewati jalur-jalur sempit yang penuh tantangan. Tetapi semangatnya tak pernah pudar. Ketika akhirnya dia tiba di area yang dulu dikenalinya, hutan itu tampak lebih damai daripada yang dia bayangkan. Pohon-pohon besar berdiri kokoh, dan udara segar menyambutnya dengan hangat. Nando menyusuri hutan dengan hati-hati, mengenali setiap jalan yang dulu biasa dia lalui bersama Buma dan kelompoknya. Dia mendengar suara-suara alam yang sudah lama tidak terdengar oleh telinganya, gemericik air di sungai, kicauan burung, dan langkah kaki hewan yang berjalan di atas dedaunan kering. Akhirnya, Nando sampai di tempat yang dia kenali dengan baik. Sebuah lembah kecil yang dulunya sering menjadi tempat istirahat bagi Buma dan kelompok gorila. Dari jauh, dia melihat sosok besar berdiri di antara pepohonan. Hati Nando berdegup kencang, dan langkahnya semakin cepat. Buma muncul dari balik pohon besar. Matanya menatap Nando dengan penuh pengertian. Nando tersenyum. Air mata hampir jatuh dari matanya. Dia tidak pernah menyangka akan kembali bertemu dengan Buma setelah bertahun-tahun berpisah. Buma berjalan mendekat, dan Nando merasakan kehangatan yang begitu familiar ketika gorila betina itu mengusap tubuhnya dengan lembut. Seakan-akan waktu tidak pernah berjalan, dan hubungan mereka tetap kuat seperti dulu. Buma, aku kembali, bisik Nando. Suaranya terhalang emosi. Aku kembali untuk menjaga tempat ini agar kalian tetap aman. Buma menggonggong rendah, seolah memberi restu. Nando merasa tenang, mengetahui bahwa keluarganya di hutan selalu dilindungi. Setelah beberapa waktu menghabiskan waktu bersama Buma dan kelompok gorila, Nando merasa yakin bahwa meskipun dia kini menjalani kehidupan manusia, hatinya akan selalu terhubung dengan hutan ini. Dia kembali ke dunia manusia dengan tekad untuk terus melindungi alam, memastikan bahwa hutan dan kehidupan di dalamnya tetap lestari. Nando kini menjadi penjaga hutan yang tak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga melestarikan ikatan antara manusia dan alam yang telah lama terlupakan oleh banyak orang. Dengan semangat yang tak pernah padam, Nando bertekad untuk menjaga hutan dan keluarganya, sebuah janji yang tidak akan pernah dia lupakan.